Halo, balik lagi bersama Sesepan FT. Kita akan membahas Avarik Saga ya, karena banyak yang request. Jadi gini, sebelum saya mulai, saya ingin kasih tahu dulu. Untuk game NFT, sebenarnya dulu harus pahami aja dulu ya. Karena kan banyak request, berarti masih banyak yang belum paham. Yang entah belum paham, entah memang percaya kalau saya review, ya matur suwun. Kalau memang dulur percaya ya. Cuman di sini saya tetap akan edukasi bagaimana cara dulur melihat game-game yang baru rilis. Makanya sejak beberapa bulan lalu saya sudah cukup speak up tentang ketidakwarasan yang beredar. Karena itu sudah terlihat jelas. Sebenarnya itu bisa menjadi tolak ukur bagi dulur yang memang ingin mainin gamenya ketika sudah rilis. Ini penting. Makanya hal-hal terkecil saya buka biar dulur sadar, biar nanti dulur juga ketika melihat gamenya rilis, dulur juga paham. Sehingga dulur nggak kena FOMO dan dulur bisa paham kalau ada game-game yang baru. Karena 90% orang atau lebih cenderung bicara tentang baik dan menghindari yang buruk-buruk. Orang yang dengerin lebih suka yang manis-manis daripada yang pahit. Padahal mengetahui yang pahit itu penting untuk menjaga kewarasan agar nggak kena FOMO. Nah ini penting agar dulur bisa hati-hati. Oke, sekarang kita bahas Avarik Saga. Game ini cukup rame dan mereka juga bilang dikembangkan 3,5 tahun, mendapatkan pendanaan 2 juta dolar lebih dan hasilnya adalah Avarik Saga yang dulur mainkan sekarang ini. Apakah bagus? Menurut saya gameplaynya tidak terlalu bagus. Jujur aja bagi saya tidak terlalu bagus. Nggak bisa buat game aja kok kritik-kritik. Orang pasti akan bilang kayak gini. Nggak usah kritik, nggak bisa buat aja kok. Ini bukan masalah kritik loh. Mereka punya pendanaan loh. Wajar dong kalau orang lain atau customer atau kita sebagai pemain memiliki ekspektasi dengan proyek yang punya pendanaan. Yang otomatis proyek tersebut punya tanggung jawab untuk mendeliver atau mengantar atau menjadikan proyeknya sesuai dengan budget yang dimiliki. Itu yang dimaksud. Makanya kalau ada hal-hal seperti ini, dulu coba gitu loh. Ini penting ya untuk melihat-lihat seperti ini. Bagi saya untuk gamenya kurang menarik. Bahkan untuk gameplaynya sendiri, temanya itu sama. Tidak ganti, background gamenya tidak ganti, itu sama, hampir sama. Saya sudah coba main di misi 1 sampai misi 2 masih sama. Saya berharap tiap misi itu beda-beda loh karena di sini sampai 4 ya misinya ini. Tapi ternyata dari 1 sampai 2 ini masih sama. Terus di samping itu, di sini kan ada H1, H2, H3 ini hard 1, hard 2, hard 3. Semakin tinggi hardnya semakin susah. Saya di sini belum top up sama sekali dan nanti kalau dulu waktu main pasti akan dapat untuk gacha ya di Blitz ini. Mungkin dapat dari praregistrasi, nggak tahu yang pemain baru gacha kalau bagus ya dapat Lucille. Kalau yang lain ya biasa aja. Dari semua hero yang sudah saya miliki, saya hanya mentok di sampai stage 26 ini lor. Dan di sini udah nggak bisa lewat ya, karena kalah. Jadi untuk buka ini tentu agak susah. Lalu, yang menjadi masalah lagi adalah waktu saya cek Forsaken ini adalah hero. Jadi hero-hero yang dulur miliki ini namanya Forsaken. Hero ini kalau ingin upgrade butuh banyak material. Misal nih ya di basic info, di level up banyak sekali material yang dibutuhkan. Yang otomatis ini nggak mudah untuk didapatkan ya. Karena saya sudah main sampai stage 2. Itu nggak dapat sama sekali. Di ability pun juga sama. Di sini saya masih belum bisa untuk level up sama sekali karakter yang saya miliki. Bahkan untuk ini juga susah ya untuk upgrade-nya. Lalu untuk startup di sini, kalau untuk startup ini kemungkinan agak mudah karena dulu bisa dapat itemnya ini dari hard misi 1, 11 dan hard misi 23. Jadi kemungkinan ya di hard misi 1 ini ya, stage 1 ini, yang H1 ini ya. Nah ini hard misi 1, ini hard misi 2. Nah untuk dapat drop Lucille itu di hard misi 1 ini. Kalau beruntung dapat ini, dulur bisa mainin terus menerus, habisin energi, dulur bisa dapat hard Lucille sama dapat gold. Nah itu untuk upgrade star karakter. Itu yang memungkinkan untuk pemain gratisan kalau dapat Lucille misal
di-upgrade agar powernya naik. Untuk yang lain ini berat. Untuk weapon sendiri dulur bisa dapatkan dari gacha. Kalau dulur gacha akan dapat weapon atau dapat hero. Jadi untuk weapon sendiri juga cukup berat dapatnya. Cuman masalahnya adalah nanti dulur harus ngumpulin gold. Jadi harus mainin terus-menerus agar dapat gold lebih banyak, ngumpulin gold. Nah itu nanti jadi PR. Kenapa saya jelasin ini penting? Karena akan nyambung ke cuannya lur. Nah cuannya yaitu di sini dulur nanti harus dari Abyss Descent. Nah di sini saya sendiri yang sudah mendapatkan hero Lucille, di sini saya nggak bisa melewatinya. Saya sudah coba tapi gagal. Sehingga kalau dulur nggak punya hero Lucille atau hero yang memang legendari ya itu agak berat lur. Karena cuannya itu di sini. Nah untuk cuannya sendiri kita bisa cek di bagian leaderboard dan reward akun-akun yang sudah mencapai floor atau lantainya. Ini ada yang sudah sampai 38, 37, sedangkan saya sendiri belum top up. Untuk melewati lantai 1 agak susah. Nah, untuk rewardnya sendiri ini ya nanti saya jelaskan. Jadi intinya adalah di sini kalau memang dulur ingin main memang butuh kerja keras kalau nggak top up. Dan kalau memang dulur nggak top up ya strateginya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu upgrade star hero di sini. Yang paling mudah di sini. Butuh gold dan juga butuh shard. Nah, shardnya itu ya sesuai dengan yang muncul di sini. Butuh shardnya itu apa? Tinggal dimainin terus menerus, habisin energi. Untuk yang lain saya no comment sih karena memang berat lur, berat. Nah, sekarang saya coba bahas untuk harga tokennya. Apakah sesuai dengan rewardnya? Kita bisa cek di sini. Untuk harga tokennya sendiri kembali ke harga awal waktu rilis, yaitu di sekitar 0,015 rata-rata segitu, 0,015 USD. Sempat pump dan gak akan lama. Kita lihat untuk rewardnya sendiri paling mentok ya di sini. Saya akan bilang ranking 500 besar aja lah ya, nggak usah jauh-jauh. 500 besar, 500 sampai 1000, 4000 AVRK token. Ranking 101 sampai 500 besar dapat 7.500. Berarti kalau kita hitung di sini $133 untuk reward ranking 101 sampai 500 dan 500 sampai 1000 dapat sekitar $70, anggaplah segitu. Nanti dipotong fee ya harusnya kalau Arbitrum, jaringan Arbitrum, layer 2 Ethereum itu nggak akan butuh biaya gas gede ya, mungkin cuma 1 sampai $2. Tapi nggak tahu lagi kalau pakai jaringan ETH biar susah withdrawnya, siapa yang tahu. Tapi harusnya nggak karena sudah ada di jaringan Arbitrum. Tapi intinya untuk rewardnya sekitar 70 sampai $133. Nah sekarang kalau seandainya dulur pakai strategi tanpa modal ya, no top up, tanpa top up ya dulur tadi upgrade star harus main beberapa kali dan event ini sekitar 30 hari. Jadi dulur hitung-hitung main 5 hari kira-kira bisa nggak upgrade star ke level 2, ke star 2 atau star 3. Minimal 1 sampai 2 hero aja. Hero Lucille tadi ya itu yang paling mudah dapatnya. Sama hero yang perempuan tadi dulur bisa cek lagi di video awal. Satu lagi itu dulur upgrade ke level 2 sampai level 3. Bisa nggak melewati Abyss Descent itu, Abyss Descent level ke floor 1, kan ada floornya ya, floor 1, floor 2, floor 3. Nah kalau dulur bisa mencapai level ini dan bisa masuk 1000 besar, ya dulur beruntung. Tanpa top up, dulur bisa sampai di sini. Sebelum kita masuk kesimpulan, kita coba bahas untuk websitenya karena saya yakin ada dulur yang mungkin niat main dan kalau beneran niat main, dulur harus connect akun gamenya ke website. Nanti linknya saya masukkan di kolom deskripsi. Kalau sudah connect ya di websitenya, lalu klik ban account ini. Nah, ini kan ada enter kode ya. Di sini masukkan kode di dalam game. Dulu nanti masuk ke dalam game. Setelah itu nanti masuk setting. Nah, di situ nanti dulu cari yang username di situ ya. Nah, username itu dulu copy masukkan ke sini dan dimasukkan kodenya. Lalu di ban aja seperti ini. Sukses kan? Nah kalau sudah sukses ya udah. Berarti dulur sudah connect kan, tinggal nanti dulur kalau memang punya NFT, karena memang yang punya NFT ya ini penting. Nanti kalau dulur punya NFT, di stackingkan NFT-nya
untuk dapat essence ini. Nah, essence ini nanti bisa digunakan di dalam game. Cuman sekali lagi itu kembali ke dulur-dulur, saya tidak rekomendasi ya, dan saya pun juga tidak beli NFT-nya karena kurang tertarik dengan kondisi game NFT yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kesimpulannya, untuk game ini sebenarnya gratis, tapi untuk cuan memang dulur butuh top up, dan game NFT wajar top up-nya. Hanya saja dulur harus hitung-hitung lagi cuannya dengan top up sesuai atau enggak. Nah itu kan dulur harus cek ya. Kalau saya pribadi sekarang cari game ya modalnya nggak lebih dari $50. Kalau udah di atas itu saya harus lebih hati-hati lagi karena yang namanya game NFT syaratnya bisa berubah sewaktu-waktu. Ya dulur paham sendiri ya. Ketidakwarasan itu nular. Modelnya di sini ada dua cara. Pertama dulur top up di dalam game. Yang kedua dulur beli NFT. Beli NFT nanti di stackingkan di sini untuk dapat essence. Nah essence ini akan digunakan untuk beli item yang bisa dulur gunakan di dalam game. Saya berharap nantinya atau kedepannya ada cara cuan lainnya di luar dari Abyss Edition yang 30 hari itu, yang leaderboard. Kalau masih itu, saya mungkin akan nunggu ya. Tapi kalau tidak ada perkembangan, ya mungkin cari game lain aja ya, karena masih banyak pilihan, nggak harus di sini lur. Bagi dulur yang memang punya banyak waktu ya monggo digas, dicoba-coba seperti strategi yang saya coba mainin sambil nunggu menu-menu lain terbuka. Tapi kalau nggak punya waktu, terus juga modal nggak banyak ya tentu ini tidak recommended. Kalau yang punya NFT tentu ini recommended. Recommended dimainkan. Jadi ya kembali ke dulur-dulur posisinya di mana. Saya sudah jelaskan di awal, tapi kalau dulur mungkin punya informasi lain, saya kelewatan, namanya juga manusia. Monggo tambahkan di kolom komentar. Kalau punya request monggo juga di kolom komentar. Sekian, matur nuwun lur.